Oke guys, kita kebetulan sekali dan beruntung sekali bisa ketemu dengan Mas Atma. Mas Atma ini putranya almarhum artis nasional Bapak Mami. Mirip sekali ini. Mas, ada apa gerangan kok bisa nyampe ke acara pagelaran pusaka Wengker di Ponorogo ini? Sebenarnya ajeng niki Pak, bahasa Jawa no bahasa Indonesia nih? Bebas. Oke, niki pengen nguri-nguri budaya sama mencari tahu jenis-jenis pusaka aja. Oh, berarti di rumah sudah ada pusaka dong? Alhamdulillah sudah. Oke, kapan-kapan boleh ya Mas ya main ke rumah, tanya-tanya, kita sharing-sharing soal pusaka. Boleh banget. Mas Atma, ada pesan-pesan khusus nggak untuk kaum milenial di Nusantara ini? Bagaimana kita melihat atau menilai arti sebuah pusaka? Ada khususnya untuk seumuran saya ya. Seumuran saya jangan takut atau malu untuk mencari tahu, menguri-nguri tentang pusaka Tosan Aji ya. Iya, ya. Wesi Aji. Karena ini salah satu peninggalan yang adiluhur dari Nusantara kita ini ya. Ini sangat nyata soalnya. Dari zaman dulu, zaman kakek nenek moyang itu udah ada. Soalnya kalau saya pelajari anak-anak muda ini sekarang pada enggan untuk bermain pusaka. Mungkin ada yang bilang, wah ini mistis atau segala macam. Kalau menurut Mas Atma bagaimana tentang itu? Sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya Pak ya. Karena sebenarnya ini kan kesenian, bisa disebut kesenian juga. Kalau mistis apa enggaknya kan tergantung dari diri kita sendiri. Oke. Berarti tergantung bagaimana setiap individu menilai arti sebuah pusaka. Karena menurut kami para pelestari dan pecinta Tosan Aji adalah sebuah karya atau budaya dari peninggalan leluhur Nusantara kita ini yang wajib dilestarikan dan diuri-uri. Betul. Oke Mas Atma, thank you atas waktu. Sami-sami Pak. Dan infonya. Siap, terima kasih. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam Mas. Rayu Mas. Mas, minta waktunya sebentar boleh ya? Bisa dibawa Mas. Mas, dengan siapa nih Mas? Saya Yohanes. Oh, dengan Yohanes. Dari mana Mas? Dari Salatiga saya. Oh, Salatiga? Iya. Sebagai pengunjung atau bagaimana? Pengunjung. Oh, pengunjung. Iya. Baru pertama kali ini melihat pameran pusaka atau sudah sekian lama? Enggak, sudah sering? baru pertama. Soalnya baru pertama. Ini kebetulan diajak sama kakak. Oke. Kesan-kesannya bagaimana Mas setelah melihat pameran pusaka yang tentunya ini adalah salah satu peninggalan sejarah Nusantara? Yang pasti menarik Ya. Saya suka juga sih. Soalnya dengan gini kita tanya, kita jadi tahu bagian-bagian dari keris. Oh, seperti itu ya. Seperti semacam itu sih. Ada ilmu lagi, edukasi seperti itu ya Mas. Edukasi, soalnya saya lihat identiknya kan pemain pusaka atau keris kan umurnya sudah tua lah. Ini kelihatannya Masnya masih muda sekali. Berarti ada keinginan untuk memiliki pusaka ini Mas? Kalau keinginan mungkin belum ada, tapi saya masih mempelajari, tertarik dan betul. Masih mempelajari seperti itu ya, Mas? Oke. Gitu sih. Semoga budaya ini terus lestari. Amin. Dan sudah selayaknya kita nguri-nguri budaya Nusantara ini ya Mas. Oke Mas. Thank you atas waktunya ya Mas. Sama-sama. Terima kasih. Rayu. Oke, saudara-saudara pendengar di seluruh Nusantara, beruntung sekali kita bisa bertemu dengan Kang Paisu. Kang Paisu ini salah satu jagoan pewarangan di dunia Tosan Aji,
ngomongnya tukang ngedus keris. Nah, laundry besi. Rahayu Kang, bagaimana kabarnya Kang? Rahayu Mardiko, kabarnya Iya. saya Mas. Nah, ini saya ada pertanyaan Kang. Apa sih yang dimaksud dengan pewarangan atau jamasan itu sendiri Kang? Pewarangan itu mengeluarkan pamor yang ada dalam bela pusaka. Oke. Atau lebih tepatnya mungkin di masyarakat apa jenenge? Untuk melindungi bilah dari karat. Dari karat. Oke. Kan banyak yang beranggapan kalau keris itu diwarangi Rusak bilahnya. Itu sebetulnya salah kaprah. Karena warangan fungsinya selain untuk biar tahan karat, juga untuk mengeluarkan biar kita tahu mana pamor, mana besi, mana baja itu, mana tapen. Oke. Untuk mengetahui. Kalau jamasan itu bedanya apa dengan pewarangan Kang? Kalau jamasan itu biasanya dilakukan kalau dulu leluhur saya melakukan itu orang-orang Nusantara dulu setiap 6 bulan sekali. Oh, setiap 6 bulan sekali untuk merawat pusaka itu sendiri ya Kang? Jadi 1 tahun 2 kali. Oke Kang, berarti sudah selayaknya pusaka-pusaka yang dilestarikan, diuri-uri ini harus tetap dirawat dengan cara atau metode yang baik dan benar ya Kang? Betul, dan juga menggunakan bahan-bahan yang baik dan benar. Oke Kang, ini kelihatannya Kang Paisu ini infonya juga sebagai YouTuber juga. Nanti kita akan cari waktu untuk grebek ke rumahnya Kang Paisu supaya kita bisa babar dan wedar semuanya komplit tentang arti sebuah pewarangan atau ngedus keris itu sendiri Kang ya. Siap. Oke Kang, Siap. thank you atas waktu dan infonya ya Kang. Siap. Semoga Kang Paisu selalu sehat dan sukses terus Kang. Astunggoro satu. Rahayu Kang. Rahayu Mardiko. Halo saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara. Seperti inilah kondisi bursa pusaka keris di Kota Ponorogo, Kota Riok. Saat ini kita akan interview beberapa pedagang keris atau pusaka di tempat ini. Yuk ikuti. Halo, selamat malam Mas. Gimana kabarnya Mas? Mas, bisa minta waktunya sebentar ya? Ini kebetulan Mas Bagas ini salah satu pelestari pusaka keris dari Kota Madiun. Nah, Mas Bagas gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Pak Estu. Baik ya. Baik. Ada pesan kesan apa nih pada acara malam ini? Ya, alhamdulillah lancar, kerisan semakin maju. Oh, makin maju ya. Wah, ini kelihatannya pusakanya banyak sekali ya Mas ya. Ya. Terus ini sampai hari ini pusakanya sudah banyak yang keluar dong Mas. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kira-kira ada pesan nggak Mas untuk saudara pendekar yang ingin mengenal apa itu tosan aji atau keris? Ya, semoga muda-mudi Nusantara makin mencintai budaya leluhur. Oke, karena ini keris adalah salah satu budaya peninggalan dari sejarah Nusantara ya Mas. Iya. Oke Mas, semoga selalu sehat dan sukses selalu ya Mas. Thank you Mas. Rahayu. Rayu, rayu. Oke guys, ayo kita lanjut ke pedagang berikutnya. Ikuti. Halo, selamat malam Mas. Rahayu. Minta waktunya sebentar ya Mas.
Mas, perkenalan dong. Namanya siapa, Mas? Nama saya Wahyu Eko Setiawan Oh, dari mana ini, Mas? dari Kota Malang. Oh, dari Kota Malang. Dari Kota Keren. Malang. Jauh-jauh ke Kota Riok, Kota Ya. Ponorogo untuk partisipasi acara bursa pusaka Bursa di Pusaka. acara Wengker ini. Ya, Mas, kira-kira banyak sekali ya ini yang siap. dibawa pusakanya. Ini Ya. semua dimaharkan nggak, Mas, ini? Semua dimaharkan kalau yang di sini. Oh, jadi ada banyak jenis Ada karakter banyak jenis, pusaka ya, Mas, ada ya? banyak karakter, ada banyak dapur, ada banyak era di sini. Oke. Tapi saya rata-rata bawa yang Kinata Mas. Oke. Jadi rata-rata. Ada yang bentuk lurus, ada yang Betul. lo seperti ini ya, Mas. Betul. Oke. Ya. Nah, supaya saudara pendekar di Nusantara tahu bahwa untuk memiliki pusaka Ya. atau keris Ya. itu banyak cara ya, Mas. Betul. Bisa lewat warisan dari keluarga, Warisan dari leluhur, atau mungkin barter, tukar barang, atau betul. lewat pemaharan, yaitu beli di Pemaharan, betul. bursa-bursa Ya. pusaka pada acara pameran seperti ini. Oke, Mas, semoga sukses dan sehat selalu, Mas. Siap, terima kasih. Sukses Rahayu. selalu, sehat, rahayu. Sukses rahayu. Ya, ya. Oke, saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, masih di lokasi pameran gelar pusaka di Kota Riok, Ponorogo. Kebetulan saya didampingin oleh para sesepuh di Kota Ponorogo sendiri. Rahayu, Pak. Minta waktunya sebentar ya, Pak. Menurut kami, Kota Ponorogo ini dikenal sebagai Kota Riok, Pak. Nah, bisa cerita nggak, Pak, sedikit tentang apa itu Riok, Pak? Riok adalah sesuatu budaya atau kesenian yang betul-betul terlahir di bumi Ponorogo. Jadi Riok sudah menjadi ikon bahwa Riok asli terlahir di bumi Ponorogo. Yang pertama itu. Yang kedua, Riok adalah penyambung lidah untuk semua seniman yang ada dimanapun berada. Kalau kita sudah mengatakan satu Riok, Riok hanya satu tujuan, Riok Ponorogo. Tidak ada Riok yang lain. Ya, dimanapun berada, di Nganjuk, di luar Jawa, di luar negeri, di Malaysia, kalau sudah dikatakan Riok harus pakai Riok Ponorogo. Dan sekarang Riok sudah, insya Allah sudah sah, akan didaftarkan oleh pemerintah Indonesia menuju ICH UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Oke, mantap, luar Nah, biasa sekali. Kalau sudah seperti itu, siapapun ya di negara manapun tidak akan mampu untuk mengambil alih bahwa Riok menjadi hak milik dari selain Ponorogo. Oke, mantap, luar Makanya biasa. dengan pameran yang seperti ini, dengan adanya festival Riok mulai dari SD, SMP, SMA, dan dewasa, dari Ponorogo lingkup dan juga nasional. Jadi peserta kita juga ada yang dari Kalimantan, juga ada dari Sumatera, dari Batam. Itu banyak yang hadir untuk mengikuti. Bukti bahwa Riok adalah penyambung lidah seniman budaya Indonesia. Oke, Pak, saya ada pertanyaan ini, Pak. Saya melihat kostumnya bapak-bapak ini kan cukup wingit kelihatannya. Apakah ini karakter Ponorogo atau karakter budaya Riok, Pak? Ini juga karakter Ponorogo, karena kalau Ponorogo sudah dikatakan warok, ya warok itu wong sing kebak kaweruh lan pewarah. Oke. Jadi yang sudah ditokohkan, kalau sudah dianggap sebagai warok, orang sudah menjauhi tentang segala sesuatu yang tidak pas atau tidak seirama dengan nada sebuah warok. Oke, Pak, mungkin untuk saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, jika ingin mempelajari atau ikut bergabung, bermain atau melestarikan budaya Riok,
apakah semuanya bisa diterima atau hanya untuk kalangan tertentu, Pak? Semua bisa diterima. Oke, Pak. Jadi reog tidak memandang golongan, tidak memandang pakaian, tidak memandang suku dan ras. Oke. Untuk usia, Pak, minimal Usia reog itu mulai dini, mulai umur PAUD sudah dikenalkan dengan cerita reog dengan modifikasi wayang golek versi reog. Jadi nanti akan diberitahu arti dari sebuah reog, cerita-cerita reog, tokoh-tokoh reog dikenalkan dulu, mulai dari dini, ya, sampai tidak terbatas. Selama nyawa masih di dalam raga ini, reog tetap menjadi jiwa yang sempurna, Warok Ponorogo. mantap, luar biasa. Pak, mohon maaf, asmanipun sinten iki? Supaya pendekar-pendekar di seluruh Nusantara bisa mengenal Bapak dan sebagai apa di posisi budaya reog. Kalau nama dari orang tua, nama saya Hari Purnomo. Hari Purnomo. Cuma banyak orang memanggil saya itu cuma MPWG. MPWG apa itu, Pak? Mbah Pur Warok Gendeng. Oke, Mbah Pur. Mbah Pur, ada pesan-pesan khusus nggak untuk saudara-saudara kita di Nusantara, khususnya anak-anak muda, bagaimana menanggapi soal budaya khususnya di tanah air kita sendiri? Oke, satu pesan adalah reog adalah budaya seni asli milik Ponorogo, milik Indonesia, bukan dari negara lain. Yang pertama, reog dalam bahasa Jawa REOG, ya. Ingat, ini suatu makna yang sangat luar biasa untuk menyatukan masyarakat dimanapun berada. Rakyat Indonesia harus bersatu dengan adanya reog. Rukun eling ono gunane. Oke, mantap. Luar biasa sekali. Kita beruntung bisa interview langsung dengan Mbah Pur. Oke, Mbah, semoga pertemuan kita ini bisa menjadi sebuah manfaat dan semoga Bapak dan teman-teman paguyuban selalu sehat dan sukses luar biasa. Terima kasih waktunya. Rahayu. Rahayu, rahayu. Oke, saudara-saudara pendengar di seluruh Nusantara, kita masih berada di lokasi pameran pusaka di Kota Wengker, Kota Reog, Ponorogo. Kita semua tahu bahwa Ponorogo memiliki khas budaya yaitu barongan reog. Kebetulan saya didampingin oleh salah satu tokoh pelestari budaya reog. Ya. Mohon maaf, Mas, bisa diperkenalkan? Ya, nama saya Budi dari Imam Bonjol Ponorogo. Onje. Mas, kalau boleh tahu nih, Mas, saya lihat kan ini banyak sekali bentuk-bentuk barongan reog, ada yang kecil, ada yang besar, dan sekian banyaknya ini bagaimana, Mas, ceritanya? Dari masa ke masa, Mas. Jadi yang jelas dari tahun 30, tahun 40, 50 bentuknya berbeda-beda. Oke. Ya. Biasanya kalau tahun 30-an itu cenderung bentuknya agak mengerucut ke depan. Oke. Ya. Terus 50-an ke bawah, 50-an ke atas sudah berbeda lagi bentuknya. Sampai yang sekarang yang besar. Berarti perubahan masa juga ada perubahan Ya. bentuk pada barongan reog tersebut ya, Mas? Ya, betul. Oke, Mas, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Mas, Ya. bagaimana atau filosofi apa yang ada pada kepala barong reog Ponorogo Ya, ini, Mas? kita langsung ke muda dulu, Mas, ya. Oh, ini ada yang paling usianya, ya, ini yang paling muda ini. yang paling tertua di sini tahun 1910, Mas. Oke. Nah, ini yang paling tahun berapa? muda, ini 1970-an. Tahun Ya, 1970. ini milik saya pribadi. Oke. Dan saya dapatkan di pondok pesantren di Purwantoro. Oke. Karena di sana tidak terawat, akhirnya diberikan pada kami. Oke, untuk dibakar. dirawat, alih rawat. Ya. Dan ini masih menggunakan kulit macan, Mas. Oke. Ya, Mantap. di era Kulit macan. tahun 70-an masih boleh. Tapi 80-an ke atas sudah ada undang-undang. Oke, Tidak dilindungin boleh. ya. Ya, betul. Oke. Lanjut. Berikutnya. Ini sama juga koleksi saya. Kita sejarah juga sama. Oh, ini umurnya sama. Sama. Oke. Ya. Terus ini tahun 70-an juga. Oke. Ya. Ini dari Desa Seraten dan ini masih diuri-uri, Mas. Masih diuri-uri. Ya. Berarti semua ini makin ke sana makin tua ya ini, Mas? Ya, semakin tua nanti. Paling tua 1910. Oke. Nah, ini 1950.
1950. 1950. Nah, jangan lihat kan Ngeri, guys. dari bentuknya kan sudah berbeda dengan yang baru. Yang model iya. baru. Ini kan lebih agak monyong ke depan. Oke. Nah, ini macannya macan gembong. Oke. Macan gembong. Terus yang Ya. ini Kalau ini Kak seperti cewek ya Mas? nganu Mas. Jadi setiap barongan tuh mempunyai karakter sendiri. Oh, karakter sendiri. Ya, pengrajinnya Mas. Pengrajinnya punya karakter sendiri. Iya. Dan ini dari Madiun. Oh, dari Madiun. Dari Madiun. Kota kelahiran saya ini, guys. Jadi Madiun itu juga bisa membuat kepala barongan. Kepala barong reog. Iya. Oke. Nah, ini usianya 1930 Mas. Dan ini bisa dipakai. Dan masih kuat, biasanya buat kucingan kalau ini. Oke. Namanya rebu. Iya. Namanya rebu. Oke, mantap. Nah, Berikutnya Mas. Oke. Kali ini juga milik saya sendiri. Oh, Ini- banyak sekali koleksinya Mas ya. Ya. Ini kulit lamanya sudah rusak, terus dilapisi dengan kulit kijang. Oh, kulit kijang. Ya. Iya. Ini tahun 1946. Oh, 46. Nah. Oke, setelah Indonesia merdeka ya. Ya. Nah, Oke. ini Mas untuk matanya ini dari tutup lodong Mas. Oh, Tutup tutup lodong itu lodong. yang ujungnya ada pentolannya itu dibuat mata barongan. Oke, Jadi orang oke. dulu sangat sederhana sekali membuat ini. Oke. Ya. Apakah ini berat sekali Mas? Kalau beratnya tidak Mas. Kalau beratnya Sekitar tidak. berapa kilo atau berapa beratnya? Kalau yang ukuran seperti ini sekitar 35 Mas. Oke. Sama dada meraknya. Oke. Cukup lumayan ya. Ya. Oke, berikutnya Mas. Ya. Kali ini juga saya baru mendapatkan 1 minggu yang lalu. Oke. Pas saya boyong terus banyak bilang tuh, wes Mas sampean rawat yang mah gak enak ngopeni. Bentuknya sudah sangat sepuh sekali ya, ini Mas. Sangat tua, ini tahun 1928 Mas. 1928. 1928. Wow, luar Dan ini biasa. menggunakan macan tutul. Oh, macan tutul. Ya, kalau kebanyakan Mas di barongan-barongan ini zaman dahulu tahun 30-an ke bawah itu pasti banyakan macan tutul. Kemungkinan Ponorogo zaman dulu mungkin banyak macan tutulnya. Iya, karena banyak lembah di Ponorogo. Ya, betul. Oke. Nah, ini untuk tahunnya belum bisa diketahui. Yang jelas ini di bawahnya tahun 40-an. Sangat tua sekali. Sangat tua. Lah ini kenapa dibungkus? Ini karena sudah rusak, karena takut nanti hancur. Oke. Nah, Mantap sekali Ya. peninggalan sejarah leluhur kita, guys. Ya. Ini masih terawat dengan bagus. Oke. Mantap, luar biasa. Kalau ini yang paling tertua, Mas. Oh, ini yang paling Tahun tertua. 1910. 1910. Nah, bentuknya kan sudah sangat beda dengan yang tadi, Mas Iya. ya. Lebih monyong ke depan, Oke, seperti oke. tikus. Oke. Nah, Mantap. ini juga menggunakan macan tutul. Nah, kalau pembuatan seperti ini biasanya itu sesudah model yang nyaplok, Mas. Oh, Jadi di kayak era capokan gitu ya? di era 900 ke bawah itu pasti barongannya pasti nyaplok. Karena sudah terakhir kita temukan di daerah Jenangan Kemiri itu modelnya nyaplok, Mas. Oke. Di era tahun 1900 ke bawah. Nah, Oke, mantap. oke. Nah, ini dari Ponorogo juga 1921. Oke. Dan juga masih menggunakan macan tutul. Macan tutul, Nah. kulit asli ini, guys. Ya, Keren. asli macan tutul. Ya, ini lebih kecil Mas. Kalau ini ukuran 45 Oke. ukurannya. Ya. Nah, kalau ini Mas, kalau Ini maskotnya. maskotnya. Ya, ini tahun 1924. Dan ini masih utuh semua Mas barang-barangnya. Masih utuh sekali. Ada dadak merak, ya, ada dadak merak, ada eblek, jaranan. Ini yang ditempelin itu ya, supaya bisa menyatu gitu Nah, ya. Keren. dengan lihat Mas, untuk bentuk dadak merak kan beda dengan yang sekarang. Iya. Kalau yang sekarang kan ukurannya 2 meter. Kalau Iya. yang dulu seperti ini. Ukurannya cuma 1,70 meter dan bentuk semprong. Kalau sekarang sudah gede kan sekarang. Iya. Ya gitu. Nah, ini masih komplit, masih ada pakaian, juga masih ada gong, masih ada gayornya. Dan ini juga termasuk terawat Mas, nih Mas, dijaga ya. Berarti semua peninggalan leluhur ini benar-benar dirawat dengan bagus ini, Mas. Nah, Kalau betul. enggak sayang sekali ya, Mas. Ya, betul. Bila terjadi hancur atau musnah begitu Ya, saja. betul. Oke, Mas. Mantap, luar biasa. Reog sekarang bentuknya gede-gede. Apakah memang itu salah satu wujud untuk zaman sekarang, Mas? Ya. Saya betul. lihat tadi ada sekali bentuk kepala barongan yang cukup gede sekali. Ya. Nah, itu memang
ditujukan untuk aksesoris atau memang bisa dimainkan juga? Nah, itu untuk aksesoris Mas yang jelas. Untuk aksesoris. Yang jelas kalau orang yang Untuk memborong maskotnya Kota Ponorogo ya? Kalau untuk memborong sekarang, untuk mainkan mungkin tidak mungkin. Oke. Karena sudah terlalu besar sekali dan sangat berat sekali Mas. Oke. Ya. Nah Mas, ini kalau boleh tahu, untuk yang di bagian depan ini ada topeng-topeng ini, apakah ini bagian dari budaya Riok? Ya juga? betul, ini namanya Bujang Ganong. Oh, Bujang Ganong ya, Mas? atau Pujongga Anom. Ada juga mengatakan pentulan. Oh, pentungan. Ya, Oke. pentulan. Saya lihat di sini cukup menarik dan cukup sakral juga ya. Bentuknya kelihatannya usianya juga sangat lama. Iya. Nah, Betul. Mas, ada pesan-pesan khusus nggak untuk saudara-saudara pendekar di Nusantara, bagaimana kita melestarikan sebuah budaya yang adiluhur dari tanah air kita ini, Mas? Karena pada umumnya usia-usia muda di zaman sekarang ini pada enggan untuk nguri-nguri budaya atau melestarikan budaya kita sendiri. Bagaimana, Mas? Yang jelas kita sebagai anak muda jangan sampai lupa dengan sejarah, karena nggak ada yang dulu, nggak ada yang sekarang, yang jelas gitu. Seperti itu. Jadi nggak boleh malu atas budaya kita sendiri. Betul, gitu, Mas. betul. Oke, Mas, thank you waktunya ya, Mas, dan ilmunya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan selalu sehat, sukses selalu, Mas. Amin. Terima kasih. Rahayu, Mas. Terima kasih. Oke, saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, seperti inilah kegiatan acara Grebeg Suro Ponorogo 2023, pagelaran pusaka Wengker dari Paguyuban Aji Wengker 12 sampai 14 Juli 2023. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mengandung arti filosofi yang mendalam, karena budaya Tosan Aji atau pusaka adalah suatu peninggalan sejarah adiluhung dari Nusantara kita yang wajib kita uri-uri dan kita lestarikan. Saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, tetap berpusaka dan berkeris secara logis, bukan mistis. Salam pendekar, Rahayu.